Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Andani, NIM A1C3189097. Saya adalah kelas reguler C 2018, Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang kedalaman, keluasan, dan urutan penyajian serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai materi hukum Newton. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya, yaitu dapat menganalisis kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu kedalaman dan keluasan materi hukum Newton, yaitu ada kedalaman. Kedalaman ini merupakan rincian materi yang diberikan secara mendetail. Dan selanjutnya ada keluasan. Keluasan ini merupakan ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada kompetensi dasar atau KD dan jenjang tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar pada materi hukum Newton. Yang pertama, menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, yaitu melakukan percobaan berikut dengan melakukan presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Adapun cakupan materinya yaitu hukum Newton tentang gerak, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Dan yaitu ada penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman bisa melihat di layar monitor bahwasanya ada peta konsep tentang kedalaman dan keluasan materi hukum Newton. Nah, di sebelah kanan saya ada yaitu tentang kedalaman keluasan materi hukum Newton, yaitu dan di sebelah kiri ini ada kedalaman tentang hukum Newton. Nah, teman-teman bisa melihat sangat berbeda yaitu kedalaman dan keluasan dari materi hukum Newton itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu ada urutan penyajian materi hukum Newton. Nah, pada hukum Newton ini ada pengertian gaya, jenis-jenis gaya, dan hukum gerak Newton. Nah, jenis-jenis gaya ini terbagi atas 3, yaitu gaya berat, gaya normal, dan gaya gesekan. Sedangkan hukum gerak Newton itu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, teman-teman, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya. Gaya ini adalah tarikan atau dorongan yang terjadi suatu benda. Gaya ini menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Gaya memiliki nilai dan arah sehingga masuk ke dalam besaran vektor. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya ini ada gaya normal. Gaya normal ini merupakan gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak, atau benda melakukan aksi, atau bidang melakukan reaksi, atau sebaliknya. Arah gaya normal ini selalu tegak lurus pada bidang mendatar. Nah, teman-teman bisa melihat ada 3 gambar tentang gaya normal, di mana ketentuan ini atau ketentuan tentang gaya normal itu adalah gaya normal lebih besar dari 0, jadi benda menekan bidang tempat benda terletak. Dan jika gaya normal sama dengan 0, maka benda meninggalkan bidang lintasannya. Sedangkan jika gaya normal itu lebih kecil dari 0, itu tidak mungkin atau tidak sekali terjadi gaya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada gaya gesekan. Gaya gesekan ini adalah gaya yang melawan gerak relatif dua benda, dan arah gaya gesekan ini selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi, gaya gesekan ini melawan gerak atau menghambat.
Selanjutnya ada macam-macam gaya gesekan, yaitu ada gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Nah, pada macam-macam gaya ini yaitu ada gaya gesekan antara zat padat dengan zat padat dan gaya gesekan antara zat padat dengan zat cair atau disebut dengan fluida. Nah, untuk pertama ada gaya gesekan statis atau Fs. Gaya gesekan statis ini merupakan gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam atau relatif satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman bisa melihat ada ketentuan di sini tentang gaya gesekan statis dan ada rumusan yang sudah saya sajikan di monitor. Nah, selanjutnya ada gaya gesekan kinetik, FK. Gaya gesekan kinetik ini merupakan gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Nah, ada ketentuan gaya gesekan kinetik ini, jika benda ditarik dengan gaya F, tapi benda belum bergerak karena ada gaya gesekan Fs melawan F. Nah, teman-teman bisa melihat di gambar, sudah cukup jelas penjelasan dari gaya gesekan kinetik itu sendiri. Nah, selanjutnya ada jika gaya F diperbesar hingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak. Nah, selanjutnya yaitu ada kemungkinan-kemungkinan terjadinya gaya gesekan. Nah, yang pertama, jika F lebih kecil dari Fs, maka benda tersebut akan diam. Dan jika F sama dengan Fs, maka benda tetap diam atau akan selalu bergerak. Dan jika F lebih besar dari Fs, maka benda akan bergerak. Nah, gaya gesekan ini memiliki beberapa sifat, yaitu tergantung gesekan itu sendiri. Yaitu jika sifat permukaan kedua benda bergesekan dan berbeda atau terjadinya gaya normal. Nah, ada gerak benda pada bidang miring. Nah, gerak benda pada bidang miring ini yaitu merupakan tanpa adanya gesekan. Nah, pada gerak benda pada bidang miring licin ini terjadi beberapa gaya. Di antaranya ada gaya normal dan ada gaya berat. Nah, teman-teman bisa melihat di sini proses terjadinya gaya normal dan gaya berat. Seperti itu. Selanjutnya ada gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan. Nah, pada gerak benda pada bidang miring ini dengan adanya gesekan memiliki hubungan erat dengan hukum 2 Newton. Nah, seperti itu. Teman-teman juga bisa melihat ada gambar yang menjelaskan kenapa gerak benda pada bidang miring ini dengan adanya gesekan ini terjadi, teman-teman. Nah, pada gerak benda ini terjadi beberapa gaya, yaitu ada gaya normal, ada gaya berat, dan ada gaya gesekan. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan tentang hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton ini berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap, teman-teman. Nah, untuk rumusnya ada sigma F sama dengan 0 untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya ada penerapan hukum 1, teman-teman. 1 Newton. Nah, di mana bisa dilihat pada gambar ini, mobil berjalan dengan normal awal mulanya. Setelah itu, mobil direm mendadak. Nah, inilah yang disebut dengan penerapan hukum 1 Newton ketika mobil seseorang itu menginjak rem, teman-teman, secara mendadak. Maka sigma F sama dengan 0. Tidak ada reaksi apapun gitu, teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat gambar 2, yaitu mobil yang ditabrak menjadi penyot karena mobil berusaha mempertahankan posisi, teman-teman. Inilah contoh penerapan hukum 1 Newton. Selanjutnya ada hukum 2 Newton, teman-teman, yaitu berbunyi percepatan sebuah benda bergerak lurus dengan gaya total yang bekerja pada bendanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Nah, adapun rumusannya yaitu A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M kali A. Nah, selanjutnya ada penerapan hukum 2 Newton, teman-teman, di mana bisa dilihat gambar 1, pemain sepak bola menendang bola. Kemudian bola menggelinding di sepanjang turunan. Nah,
pada contoh ini, massa akan mempengaruhi percepatan dari bola tersebut. Jika massanya lebih besar, maka massa bola itu percepatannya akan semakin rendah atau semakin melambat. Jika massanya kecil, maka percepatannya akan semakin cepat atau tinggi, teman-teman. Selanjutnya ada hukum 3 Newton, teman-teman, yang berbunyi setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterapkan dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, adapun rumusannya adalah F aksi sama dengan F reaksi, teman-teman. Berikut ini adalah penerapan hukum 3 Newton, teman-teman. Bisa dilihat pada gambar ini, ada dua orang yang sedang memakai baju biru dan memakai baju merah. Nah, orang yang memakai baju biru ini disebut dengan F aksi, dan orang yang sedang memakai baju merah ini disebut dengan F reaksi, teman-teman. Nah, orang ini melakukan tarik tambang. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada kaki menginjak tanah, teman-teman. Di sini penerapan hukum 3 Newton, F aksinya yaitu tanah, dan F reaksinya itu adalah kaki seseorang yang menginjak tanah, teman-teman. Seperti itu. Baik, teman-teman, demikianlah video penjelasan tentang hukum Newton. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan semoga video yang saya buat bermanfaat untuk kalian semua. Demikianlah video yang saya buat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.